toiletnya toilet baru sih kalau aku lihat. Tetap aja ada bongkaran. Tangganya sendiri udah mulai goyang-goyang sih kalau aku lihat. Ya Tuhan, ini kayaknya ruang gudang teman-teman. Oke, bisa saya lihat di sini, ini kayak ruang gudang sih. Seukuran, wih, ada yang buat kerajinan kayak ini. Ada yang buat truk. Oke, sekarang kita turun. Nah, kalau memang benar-benar di sini ada orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me, Rio Adventure, Stop. Yoi, yuk paket. Kang Paket sekali lagi ada di Kota Bandung dan juga diberi sebuah lokasi ya, dimana lokasi ini adalah bekas kantor pinjaman online ya teman-teman ya. Yang semula pada mohon maaf sekali kalau memang suaranya agak tembus ya teman-teman ya, dikarenakan memang lokasinya berada di pinggir jalan teman-teman. Dan diperkirakan kantor ini sudah terbengkalai semenjak diketahui sebagai lokasi daripada tempat pinjaman online. Dan saya sudah berada di pintu masuknya ini ya, siap-siap masuk. Dan juga Gripik Night dan Makan Malam Channel sekali lagi memberikan saya lokasi terbaiknya di Kota Bandung. Saya baru gabung, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, karena komen kalian bakal membantu channel ini kedepannya menjadi channel yang lebih baik lagi. Yang penasaran sama lokasinya? Yuk guys, yuk paket guys. Wow, yuk paket. Nah, akhirnya Kang Paket masih ada di Kota Bandung dengan menelusuri sebuah lokasi yang disinyalir sebagai bekas kantor pinjaman online ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Wow, sudah di bagian area belakang teman-teman. Oh, ternyata ini musola. Dan yang sebelah sana juga gede tuh. Halo. Wah, ini mah kantor ini mah. Astaga, ini catnya sampai kayak gini. Oke, di sebelah kiri saya ada musola ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih menemukan ada tempat ibadah di sebuah kantor. Ya biarpun itu kantor yang berbau apa sih, ria ya, apa sih, riba ya lah, pokoknya ada riba-ribanya gitulah. Biasanya sih kalau pinjaman online tuh biasanya ada bunga-bunganya kan. Soalnya saya tidak pernah berurusan dengan yang namanya pinjaman online ya teman-teman ya, kecuali kredit. Oke, dan perhaps kalau aku lihat plafonnya udah pada hancur seperti biasa, dan juga ada kayak bekas bongkaran apa, instalasi listrik ya teman-teman ya. Yang saya yakin ini kayaknya sih sudah dijarah dengan para pemburu tembaga ya teman-teman ya. Oke, karena itu ada tulisan musola di sebelah situ teman-teman, jadi saya nggak mau melangkah ke sana karena saya yakin di situ dulu adalah tempat ibadah bagi warga muslim ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah kiri. Assalamualaikum. Wow. Oke, dan di sini ada tandon 2 teman-teman, dan aku nggak tahu ini yang sebelah sana. Masih ada ruang lagi guys. Oke. Assalamualaikum. Wah, ini musola. Oke, di sebelah sini ada ruangan kecil. Kayak ruangan OB. Ternyata ada lantai 2. Halo. Sepintas kalau dari ornamen bangunan, ini kayak bangunan baru teman-teman, bukan bangunan lama ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan saya untuk halo, ada suara ketar-ketir ya barusan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya untuk masuk lebih dalam. Ini sepertinya ada dapur sebelah sini dan toilet. Halo, gue takutnya ada orang nih. Dan ini toiletnya toilet baru sih kalau gue lihat. Tetap aja ada bongkaran. Di sini ada satu kamar. Assalamualaikum. Oke. Untuk saat ini masih aman. Tangganya sendiri udah mulai goyang-goyang sih kalau aku lihat. Ya Tuhan. Assalamualaikum. Waduh, ini kayaknya ruang gudang teman-teman.
Oke, bisa saya lihat di sini, ini kayak ruang gudang sih. Kayak gudang apa sih? Gudang. Waduh, plafonnya udah pada hancur, wes. Kayak ada yang ngikutin dari belakangnya. Oke, dan ini, oke kita udah mentok, dan ini ada kayak perlengkapan AC kayaknya teman-teman. Wah, lorongnya, wah saya suka teman-teman ya, lorong-lorong seperti ini ya. Sebenarnya nggak banget ya teman-teman ya, cuma ini lorong yang bikin seseorang yang memiliki fobia tentang ruangan sempit. Ini adalah pemicu utamanya orang bisa sesak nafas ya teman-teman ya, sebenarnya teman-teman. Tapi cuman karena sekarang saya sudah mulai terbiasa dengan ruangan-ruangan sempit, dikarenakan saya harus mengeksplorasi setiap sudut daripada bangunan yang saya eksplor. Jadi mau nggak mau saya harus menghilangkan fobia tersebut ya, kecuali kecoa. Oke, kalau kecoa saya nanti dulu ya teman-teman. Oke, di sini ada satu roll, nggak tahu nih roll apaan. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Long, aku ini kayaknya baru seperempatnya aja ya teman-teman ya, untuk lantai 2 ya teman-teman. Karena aku lihat sih dari bentuk bangunan ini sebenarnya lebar bangunannya, cuman oke, nanti kita ke bawah, kita kesini dulu ya teman-teman untuk ngecek. Assalamualaikum. Halo. Wah, oh ini tembus ke sini ya. Assalamualaikum. Serius, nggak lucu tempatnya. Ruangan sempit tuh kayak mengibaratkan saya tuh oke, di sini ada bekas sepatu nih, tapi nggak ada orang. Oke, ini cuma ruangan kosong. Dari itu ada beberapa file-file bekas kayak berkas gitu sih. Ada nampan juga dan ada kursi kantor, bisa dilihat ya. Assalamualaikum. Oke, kita sedikit mau lihat bagian luarnya di sini ya teman-teman ya. Ya Allah. Wah, ternyata aku bisa ke sini teman-teman. Oke, ini bagian dari atasnya teman-teman. Oke, kita jalan lagi. Mohon maaf sekali lagi jika suara mobil, motor tembus ya teman-teman ya. Itu dikarenakan memang lokasinya berada di samping jalan raya persis. Kayak ini bekas tandon yang tadi deh. Wish. Oke, masih aman. Oke, kita kesini dulu untuk ngecek ya. Assalamualaikum. Waduh. Oke, furniture dari kantor yang ditinggalkan itu berupa ada beberapa plywood ya yang belum dirakit ya. Mungkin dirakit untuk jadi sebuah meja atau partisi-partisi daripada setiap desk yang ada di kantor. Biasanya sih setahu saya seperti itu ya. Kayak ini difungsikan sebagai partisi, biasanya digunakan untuk biar tempat kerja kita tuh nggak kelihatan sama tempat kerja orang lain. Dan ini oke, ini bagian depannya. Oke, enough. Nggak perlu sampai ke sini sih. Cukup niat ya untuk seukuran wih, ada yang buat kerajinan kayak ini, ada yang buat truk. Oke, kita lanjut lagi. Dan untuk atapnya terus terang genteng habis ya teman-teman, dan cuman tinggal menunggu bom waktu aja itu untuk ambrolnya ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, jadi air masih bisa masuk ke dalam. Kalian bisa lihat ya, lubang guys. Oke, kita jalan lagi. Assalamualaikum. Oke, setelah saya menyapa yang ada di sini ya, kalau nanti tiba-tiba ini ada orang
tiba-tiba saya kaget dan saya marah, itu bukan salah saya karena saya dari tadi sudah mengucapkan assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masih aman sejauh ini ya teman-teman ya. So kita kembali lagi kok untuk ke arah tangga teman-teman. Assalamualaikum. Wow. Oke. Lorongnya kecil banget sih. Oke, sekarang kita jelajah di lantai dasar teman-teman ya. Ini adalah sebagian dari lantai 2. Bukan sebagian sih, maksudnya total dari lantai 2 ya yang sudah saya jelajah teman-teman. Bentar. Saya hanya memastikan di belakang saya benar-benar tidak ada orang lagi ya. Maling kayak apa kayak nggak ada ya. Oke. Wow. Cukup sunyi di sini, nggak ada suara apapun kecuali suara detak jantung saya. Oke, dan ini ada teralis mungkin ke ruangan sebelah teman-teman. Jadi kita tutup. Aduh, tangganya udah kayak gini banget ya. Oke, sekarang kita turun. Kamar mandi, ya gitulah ya pokoknya kalau kamar mandi mah. Nggak mau terlalu lama aku di kamar mandi mah. Takutnya kalian lagi pada makan atau gimana. Ya Allah. Kayak ada orang ya? Halo? Kayak ada orang sih barusan. Aku dengar kayak ada orang. Allahu Akbar, itu ternyata lobinya guys. Oke, kita udah sampai di ruangan utama ya, atau di ruang tengah. Maksudnya untuk pusat daripada aktivitas perkantorannya ya teman-teman ya. Dan oke, ini biasanya ruangan seperti ini ada ruangan seorang memiliki kedudukan tinggi ya, semacam direktur atau gimana gitu ya. Oke, aku agak penasaran ada kodok. Oke, kodok. Oke, aku dengar suara terus dari luar ya, bagian luar tuh. Oke, sekarang kita masuk. Assalamualaikum. Wow, mejanya cukup besar ya untuk karakter seseorang yang penting di kantor ini ya teman-teman ya. Saya bilang cukup mewah ya dengan meja sebesar ini ya teman-teman ya, dengan desk besar ini. Jabatannya pasti lumayan, kalau nggak direktur manajer lah ya minimal. Supervisor enggak sih, enggak segitu. Dan dia punya kamar mandi pribadi di sini. Dan ini yang bisa kita lihat, plafonnya udah gak ada. Oke, dan ada beberapa bolam lampu. Apa sih ya yang ditinggal nih? Loh, oke, kita cek lagi bagian depan. Kita ke depan sebelum nanti kita ke bagian belakang, dan nanti kita finishing di bagian belakang lagi ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa ya, furniture perkantoran. Dan ini bahaya banget ini, udah ada paku di sini. Tuh. Kecolok mah nggak lucu ini mah. Oke, dan di depan ini ada resepsionis ya. Untuk penerimaan tamu biasanya saya lihat dari desk berbentuk bundar yang ada di pintu masuk. Itu menandakan bahwa kita setiap kali datang seperti ini, mohon maaf, bisa bertemu dengan Bapak Rio. Sudah bikin janji Pak? Sudah kemarin. Oh sebentar, saya telepon Pak ke ruangannya. Ya, biasanya kayak gitu guys, sekretarisnya ya yang ada di sini. Kalau nggak reception, dia telepon sekretaris, baru dia telepon ke pemimpin perusahaan yang buat schedule dengan sang tamu, gitu aja. Oke, dan ada apa nih barusan?
Serius, tempat ini mulai menarik ya. Kalau buat seorang Rio Adventure, saya jadi ingat tentang satu lokasi yang pernah saya explore di Bali ya. Mirip banget kayak gini. Nggak salah kantor Cendana, di mana saya di situ menemukan maling yang sembunyi di plafon ya teman-teman ya. Cuma karena ini plafonnya udah nggak ada, jadi dia mau sembunyi di mana kalau memang benar-benar di sini ada orang ya. Gue rasa sih nggak ada orang. Halo. Wah, oke. Di sebelah sini ada satu pintu terbuka teman-teman, nggak tahu arahnya kemana ya. Cuman kita cek. Oke, ini untuk jalur keluar ternyata. Oke, berarti kita telusuri yang sebelah sini ya teman-teman. Oke, dari bagian belakang, dan ini benar-benar banyak furniture yang udah ditinggalin teman-teman ya. Oke. Untuk nama perusahaan, mohon maaf teman-teman ya, saya samarkan atau saya tutup ya. Kalau ada bagian yang saya blur atau gimana, karena ayolah, kita tidak berniat untuk mencemarkan nama baik sebuah perusahaan yang lagi valid atau gimana. Karena aku bisa katakan tempat yang harusnya bisa digunakan untuk gedung perkantoran ini kenapa terbengkalai? Apa dikarenakan ada kekurangan biaya atau dana? Kita masih nggak tahu. Cuman, jadi angker karena lama nggak dihuni teman-teman ya. Jadi pesan simpelnya sih, mau ruangan itu sekecil apapun kalau bisa digunakan ya teman-teman ya. Karena oke, ini sejenis ruang administrasi ya teman-teman ya. Biasanya seperti ini ya. Tuh. Di lokernya seperti ini kayak penerimaan gaji atau gimana. Oke, kita cek aja ke dalam. Nah, bener kan? Jadi kalau doa ketika memulakan kerja, alhamdulillah ya Allah. Ada bacaan-bacaan seperti ini guys. Subhanallah. Cukup terkesima dengan orang-orang ya, sosok pekerja yang selalu mendasari pekerjaannya itu karena Allah ya teman-teman ya. Itu lebih bermanfaat, lebih barokah sih jatuhnya. Dan kayak ada orang. Oke, di bagian belakang udah buntut cuy. Udah ditutup kayak gini. Oke dah, bagian belakang. Ini cuma lorong aja. Oh, got teman-teman. Belakang ini got ya. Balik lagi. Apaan ya? Bodo amat. Oke, para tetua-tetua yang ada di sini ya, saya lagi tidak mau bercanda, jadi kalau kalian mau ngajak saya bercanda, nanti aja kayaknya. Oke, ada suara gemerik. Assalamualaikum. Sekali jalan lagi dah. Oke, di sini ada satu ruangan yang nggak ada handle-nya teman-teman, jadi kita nggak bisa masuk ya. Tinggal apa lah. Udah cukup sih kayaknya. Wah. Ini mungkin yang dimaksud dengan ruang direktur ya, atau ruang meeting mungkin ya. Karena cukup besar sih. Halo. Oke, tempat ruang general meeting seperti ini ya teman-teman ya. Oke, mengingatkan saya dengan kantor saya dulu sih.
ada beberapa partisi dari furniture ya teman-teman yang sudah dipisahkan dari lemarinya. Mungkin tujuannya dulu untuk membongkar keseluruhan daripada aset yang dimiliki dari kantor ini oleh sang pemilik untuk diselamatkan, tapi ternyata ada nggak sempat mungkin ya, atau nggak keburu, jadi ya udahlah ditinggal seperti ini ya teman-teman. Padahal aku tahu banget nih harga meja kayak gini aja nih, aku udah paham banget nih. Ada landmark. Loh. Oke, dan kita kayaknya sudah sampai di pengunjung ya. Maksudnya pengunjung itu pintu keluar ya teman-teman ya. Seperti biasa ya, saya sudah memprediksi tadi lama daripada saya berada di dalam itu sekitar 20 menit, nggak lebih ya teman-teman ya. Karena saya sudah lihat dari depan bangunan ini seluas apa ya teman-teman. So, sebentar. Alright guys, balik lagi di sini ya. Oke, ini sekian dulu perjalanan adventure ke Adventure Don't Stop di spesial masih berisik di sini ya. Spesial Kota Bandung teman-teman, dan lokasi ini dipersembahkan oleh Gripping Night dan juga Makan Malam Channel. Terima kasih. Lokasinya gokil. Tapi yang jelas banyak pelajaran penting yang kita ambil daripada setiap lokasi yang saya eksplor, entah itu di Bandung atau di kota-kota lain ya teman-teman ya, adalah sangat penting ya jika kita tidak menyia-nyiakan sebuah tempat yang sudah kita bangun untuk tempat usaha itu layaknya sebuah rumah yang harus tetap diisi dengan aktivitas manusia, bukan dibiarkan terbengkalai seperti ini. Pesan moral yang bisa saya dapat adalah jika dibiarkan terbengkalai terus seperti ini bakal digunakan untuk tempat yang mungkin bisa berbau kriminal atau mungkin bisa yang lain ya teman-teman ya. So, halo. Ada suara di sana ya. Oke, sekali lagi thank you buat teman-teman yang baru gabung ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Ketemu lagi next di video-video re-adventure berikutnya yang lebih ekstrim dan juga lebih menantang di kota-kota dan tempat-tempat berikutnya. Akhirnya saya re-adventure pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Adventure Don't Stop, you bucket.